Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro, hello guys, hello bar semuanya. Dan hari ini konten hari ini kita akan ke bengkel untuk ganti oli sama kebetulan ban sebelah kiri sering ngempos 2 hari ngempos 2 hari ngempos, kayaknya bocor halus deh. Kita akan ngecek di sana ke bengkelnya Mas Tendi. Ini bengkel andalan teman-teman semua sih, karena semua komunitas mobil yang ada area sini semuanya kenal dengan Mas Tendi. Soalnya dia cara kerjanya apik gitu loh, bagus, keren, rapi. Itu yang saya suka dari Mas Tendi. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ya meluncur. Go, let's go, let's go, go. Dah. 20 minutes later. Oke guys, hari ini kita udah sampai di Angkasa Prima, yaitu tempat bengkel ganti oli saya atau servis mobil saya. Dan sekarang kita langsung masuk untuk melihat kondisi dari mesin mobil saya. Oke bro, lanjut. Sekarang lagi dicek olinya, dan ternyata olinya kenapa mas? Habis. Ternyata olinya habis. Wah, luar biasa. Terakhir mobil ini ganti oli kapan mas? Kurang lebih 2019 kayak ini. Wah, luar biasa sekali nih oli. Kan ganti oli, tambah oli. Bukan ganti oli katanya masnya, tambah oli jadinya. Oli saja. Sampai olinya aja menjadi kayak kental gitu, kayak gemuk gitu. Widih. Wah. Ini kira-kira efeknya bisa bahaya nggak mas? Enggak lah. Nggak bahaya ya? Iya. Cuman apanya mas? Orangnya saja yang bahaya. Orang yang bahaya. Wow, olinya kayak gini nih. Ini penghematan ini. Nih olinya nih. Ya. Wah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kan oli Udah dibeli ngental. kan. Oli kan dibeli untuk dihabisin, bukan untuk dibuang. Nah kayak gitu. Sambil dicek-cek, sambil dibersihin dikit-dikit, karena olinya kental banget. Udah lama nggak diganti. Mas Tendinya lagi korek-korek kayak kuping deh kayaknya dia. Dia bersihin dulu. Tapi dalamnya kayak gimana ya? Pasti kotor banget. Entah apa solusinya, pasti ada solusinya dari Mas Tendi. Bentar kita wawancara Mas Tendi, gimana solusinya kalau mobil Anda seperti ini. Oke, lihat dia. Oke guys, kita lihat jumlah oli. Ini kira-kira Mas, ada seliter nggak ini? Enggak ya? Enggak sampai itu, setengah literan itu. Nah, sedangkan konsumsinya dia berapa liter? Ini hampir 4 liter, 3,8. 3,8. Sisa olinya seperti ini, luar biasa. Ini kira-kira durasi waktu setahun ya baru diganti olinya. Wah, parah betul. Oke guys, untuk air radiator kita pakai air suling atau air AC. Ini udah diisi nih, udah penuh. Cadangan penuh, ini juga penuh. Jadi hari ini memang mobil ini lagi dirawat sama Mas Tendi. Oke guys, ini perawatan ekstra ini dari Mas Tendi nih. Oke guys. Oke guys, hari ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Mas Tendinya. Salah satu sih, emang ownernya bengkel ini. Iya. Amin katanya. Amin. Asik. Jadi permasalahan pertama kendaraan saya atau mobil saya. Jadi mobil saya hari ini ganti oli karena olinya habis atau sangat kurang, di bawah setengah liter lah tadi kayaknya itu. Nah, saya mau nanya nih ke Mas Tendinya. Berapa bulan sih wajib kita ganti oli atau berapa jumlah kilometer yang ditempuh baru kita ganti oli? Kalau untuk penggantian oli sih normalnya sebenarnya itu sudah sangat wajar ya para pengguna mobil itu. Biasanya kan dia banyak yang tahu itu. Iya. Nah, apalagi kalau kayak semacam Momsul ini kan sudah beberapa kali ganti-ganti mobil, otomatis kan tahu itu. Wajarnya tuh kalau hitung bulan ya 3 bulan atau paling lama itu 6 bulan begitu. Kalau dilihat dari kilometer, biasanya jarak tempuhnya itu sebenarnya tergantung dari jenis olinya juga.
Oh begitu. Jadi ada lagi level-level Ada oli yang levelnya oli, ada yang Oke. sampai 5.000 km, bahkan ada Oke. sekarang sampai 10.000 km. Nah, jadi misalnya kondisi sudah 3 bulan tapi jumlah kilometer belum mencukupi, gimana dong? Tidak ada masalah, itu pokoknya kan ada kalau semacam kayak dealer-dealer kan dia ada 2 pilihan, mana yang tercapai lebih dulu. Oh begitu, dealer-dealer resmi itu yang biasa di Ya. buku garansi atau buku apa, buku servisnya servis itu ya, ada. buku Ya servis. begitu. Oh seperti itu. Iya, Terus Om. kita masuk ke filter olinya, harus diganti kapan? Apakah setiap ganti oli ganti filter atau berapa kali ganti oli baru ganti filter? Kalau untuk penggantian filter oli sebenarnya itu tergantung kita punya untuk cara perawatannya ya. Kalau Oh, gitu. mau bagus ya setiap ganti oli. Oh, Nah, bagusnya setiap ganti oli ya. ganti oli. Tuh, dengar tuh guys, setiap ganti Bagusnya oli. itu. Cuma Jangan ya kayak kita saya. kan untuk mengukur budget ya gitu kan supaya artinya tidak terlalu pemborosan lah gitu kan ya. Kalau penggantian ganti oli setiap 5.000 itu bisa 3 kali ganti oli. Artinya jadi 15.000 ganti oli, ganti saringan gitu. Oh, Ganti begitu. filter. Ya. Oke. Apa memang sih brand-brand oli yang harganya selangit dengan harganya yang standar yang umum dijangkau oleh masyarakat memang ada perbedaan yang begitu berbeda banget ya? Oh jelas. Itu Oh, sudah itu- pasti. Itu sudah pasti ya. Karena Jadi kan harga emang nggak bohong ya? Harga itu sebenarnya Harga kan emang ada nggak bohong. kualitas, ada harga. Ada kualitas, ada harga. Kan di oli itu kan kemasannya levelnya itu ada sintetik, semi sintetik, full Oke. sintetik gitu kan. Jadi itu sudah menandakan kelas-kelas olinya itu. Oke, Ya. Oke, Jadi, tapi guys. ngomong-ngomong ini ya, Kita saya cut ada- dulu ya. ada telepon Ada ini. telepon nih. Iya. Ada telepon. Biasa orderan masuk, Halo. Bray. 10 seconds later. Oke guys, tadi kita terjeda sedikit, kita lanjut. Nah, sekarang untuk mobil usia di bawah 2010, bagusnya dia pakai oli apa? Atau ada memang oli-oli yang takarannya khusus untuk perawatan jenis mobil tua seperti itu? Nah itu sebenarnya sangat penting sekali ya, karena usia mobil memang betul itu menentukan cara pakai olinya, tipe apa, jenis Oh, apa gitu. gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, yang terutama di situ. Tapi kita lihat dulu kondisi mesinnya, kondisi mobil sendiri. Dia apakah sudah pernah overhaul Oh begitu. atau masih standar? Jadi tetap kita harus perhatikan kualitas mesinnya juga ya. Betul, iya, karena kan Oke. kita tidak tahu kalau sudah sering pernah overhaul otomatis gesekannya semakin keausannya lebih tinggi. Keausannya. Jadi kita membutuhkan agak kekentalannya agak tinggi juga. Semacam ada oli yang 530, 5W30, 10W40. Oh, perbandingan kekentalannya itulah. Iya. Oke. Tuh dengar tuh guys. Jadi jika mobil Anda emang umurnya udah agak lanjut, tetap kita perhatikan dulu mesinnya. Betul. Kalau memang mesinnya masih normal, masih standar, Standar. belum pernah oversize atau apa ya, Ya. sejenis itu, berarti Anjurannya ya pakai yang anjurannya standar lah. pakai yang standar. 40, 10W40. Anjurannya pakai standar, nggak kentalan, nggak keenceran, seperti itu. Baca. Oke, gimana gimana sih cara maintenance dengan kondisi mobil saya sekarang ini dengan olinya seperti itu? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, kalau sebenarnya ini mobilnya Om Sulsel sendiri ini agak sedikit rawan juga ya, karena lihat kondisi mesinnya itu, waduh, sudah bukan oli itu di dalam itu, sudah kayak apa, gemuk itu. Sudah kayak gemuk gitu, Iya, waduh. seharusnya kan itu harus dibersihkan dulu dengan cara di plusing. Oh, di ada flashing engine gitu. plus ya, namanya Oh, ada jadi gitu. ada cairan yang semacam cairan itu masuk dicuci dengan oli yang lamanya dulu atau bisa juga oli, Oh, oli yang digabung agak dulu. murah lah, digabung dulu. Atau oli agak murah. Supaya mencuci selang berapa lama baru diganti lagi yang baru. Untuk penggantiannya juga mungkin agak sedikit waktunya itu lebih sedikit gitu kan. Yang tadinya 3-4 bulan ini 1 bulan harus diganti ulang supaya diganti. pembersihan di dalam mesin itu lebih cepat. Oke. Berarti filter olinya juga harus diganti ya kalau gitu? Harus. Karena kan Dia kan yang Heeh. menyaring sirkulasi perputaran oli di dalam mesin itu kan tersaring di filter dia. Oke. Jadi untuk saya PR untuk saya nih, saya harus ganti oli lagi mungkin bulan depan atau sebelum akhir bulan. Sebelum akhir bulan. Untuk kembali menetralisirkan atau membersihkan oli-oli lama yang masih melekat di mesin-mesin Betul. atau di blok-blok mesin bagian dalam. Nah, seperti itu.
Thank you banget Mas soal olinya nih, informasi soal oli. Oke, mobilnya diputer. Mobilnya diputer karena bannya yang sebelah kiri mau dikerja, mau dicopot, mau ditambal dari dalam. Karena kalau kita pakai tambal langsung itu nggak akan tahan lama, bro. Itu akan merusak ban. Sedangkan bannya masih baru. Oke. Nah, kita masuk ke ban mobil saya kan ada bocor halus tuh. Ternyata ada baut yang menempel di ban saya. Nah, sekarang Yang penting bukan orangnya aja yang Ah, bocor. yang penting orangnya nggak bocor, guys. Garing. Oke. Nah, nih ban bocor itu seperti ketusuk paku, bagusnya ditubles tusuk tuh cara tambalnya atau kita tambal dari dalam. Bagusan mana tuh? Kalau untuk masalah bagus kualitas, jelas pasti yang bagus press dari dalam ya. Yang di press dari yang dalam di-press ya. dari dalam. Cuma kan untuk pengerjaannya agak sedikit ribet butuh ya? waktu. Oke. Lebih ribet lagi lah gitu kan. Nah. Kalau untuk simple ya daruratnya ya pakai tubeless juga tidak masalah gitu kan, Berarti bisa. jawabannya nih kalau memang kalian lagi di jalan dan tidak ada bengkel resmi atau bengkel besar, bengkel gede yang punya alat pembuka ban yang baik atau gimana, untuk daruratnya ya terpaksa kita tubles tusuk. Tapi kalau Anda berada dari area kota dan bocor masih sempat mompa ban dulu sampai ke bengkel tersebut, Ya, bagusnya sih ada waktu luang, bagusnya tambal lewat dalam atau di press dari dalam. Lebih tahan karena Lebih dia kan tahan. bekas tambalannya itu nggak kena gesekan gitu kan. Nah, itu dia. Jadinya nggak sobeknya besar, lama kelamaan jadi besar kalau ditusuk. Betul. Oke, sesuatu yang ditusuk itu lama-lama jadi longgar, Iya, guys. iya. Tahapan pemasangannya nih, yang tambal press dari dalam nih seperti apa? Oh iya. Nah, kita kan bisa lihat videonya juga langsung nih. Iya, Oke. iya, memang karena itu seperti tadi dijelaskan bahwa kalau press dari dalam kan agak sedikit butuh waktu, gitu kan agak ada ribet ya. Pertama kan harus dilepas dulu. Copot dulu dari Antara ban dari velg itu dilepas dulu. Oke. Gitu kan. Nah, setelah itu kan dibersihkan dulu pakai gerinda kah atau kalau tidak ada gerinda ya pakai mata gergaji. Oke. Supaya posisinya itu permukaannya agak kasar, nggak Permukaannya licin. agak kasar. Oke. Dibersihkan dulu supaya nanti untuk perekatnya itu lebih kuat. Gitu, Oke, karena dia agak kasar. pengelemannya. Sama kayak ngecat ya. Oke. Iya, harus seperti itu. Nah, ya. setelah kurang lebihnya di begitu, gurinda atau di apa terus lanjut diapain lagi tuh? Pak. Nah, dibersihkan. Kan nanti Dibersihkan. ada sisa-sisanya itu. Sisa serbuk-serbuknya bekas itu. serbuknya kita bersihkan. Setelah bersih, betul-betul bersih, baru kita kasih namanya perekat lem. Bersihkan pakai kain biasa aja atau pakai cairan tersendiri atau apa tuh? Kalau bagus sih pakai bensin aja. Pakai Karena bensin, kan kalau bekas biar lebih karet bersih itu ya. biar lebih bersih. Karena biasa di lapisan ban itu ada pelicinnya dia biasanya. Oh begitu, ada kayak glossy-glossy ya gitu ya, kayak clear gitu, kayak pernisnya. Oke. Jadi kita angkat dulu, bersihkan pakai tenner atau bensin gitu kan. Setelah itu dikeringkan, lalu masukkan lem. Dikasih perekat ya namanya lem, ada lemnya tersendiri. memang Lem khusus tersendirinya, ya. silikonnya itu. Iya. Kita bisa lihat di gambar ya. Nah, setelah dikasih lem baru kita masukkan yang karetnya itu ya. Ya itu kan ada kan kalau zaman dulu itu ada yang namanya produk itu tip top. Oh gitu. Jadi dia juga banyak kan semacam karet, cuman dia ada lapisan berserat benangnya itu supaya dia lebih kuat gitu kan. Oke. Untuk menahan tekanan udara yang ada di dalam ban itu gitu kan. Oke. Itu produknya dari mana tuh? Oh macam-macam bang. Oh macam-macam Iya ya. bang. Oh. Jadi saya harus jelaskan satu-satu. Janganlah, kita nggak di endorse ya, kita nggak di endorse sama produk itu. Cuman Iya. kita mencari solusi yang baik untuk menambal ban gitu. Oke, mungkin next time kita akan di endorse sama produk-produk yang menyediakan bahan seperti itu. Oke, sekarang saya mau nanya nih, penting nggak sih pakai nitrogen? Kalau untuk masalah penting dan tidaknya itu kan tergantung
orang sukanya kenyamanan atau biasa-biasa saja lah begitu. Oke. Karena di nitrogen sendiri kan itu punya kelebihannya. Punya kelebihan. Dia kan nitrogen itu sifatnya yang pertama dia kan tidak mengandung air. Efeknya itu ya? Iya. Dia tidak mengandung air. Iya. Jadi tidak ada kelembaban ya? Betul. Jadi kan otomatis udara tekanan yang ada di dalam ban itu pada saat cuaca dingin maupun panas dia tidak akan berubah. Ada berubah tapi tidak secara signifikan seperti angin biasa. Makanya biasa ada yang terjadi pada saat cuaca panas, kecepatan tinggi, biasa ada ban sudah agak gundul, biasa ada yang meledak. Seperti itu. Ya, karena jadi, kan angin biasa itu kalau semakin gesekannya semakin kuat antara ban terhadap jalan dengan suhu udara yang panas, dia akan tekanan itu bertambah begitu. Begitu. Kalau nitrogen dia tidak, dia akan menyesuaikan. Kalau nitrogen dia akan menyesuaikan. Iya. Wah, luar biasa sekali ternyata. Akan menyesuaikan dia. Jadi kelenturannya itu agak stabil. Agak stabil ya. Sangat stabil seperti itu. Nah, saya mau nanya juga nih. Biasa kan itu ada saya lihat yang jual cairan penambal ban. Apa emang bagus buat ban itu? Itu sebenarnya sangat salah itu, sangat tidak dianjurkan itu. Sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan karena kenapa? Efek-efeknya apa itu Mas? Banyak sekali itu. Banyak efeknya ya. Iya, Tuh kan dengar guys. Itu kan cairan ban itu kalau kita kasih masukan. Kalau orang awam sih orang awam mungkin pikiran bagus gitu kan, bagus. Tapi kalau kita detail secara betul-betul itu sebenarnya itu mempengaruhi sangat banyak sekali. Biasa itu tanpa kita sadari pada saat kecepatan tinggi 80 ke atas itu biasa kita terasa getar di setir. Karena ada cairan dalam situ yang muter dalam ban itu yang muter yang sehingga menimbulkan karena dia getarannya. Kan tinggalnya itu tidak satu titik gitu kan, berpindah-pindah. Berarti efeknya luar biasa tuh, bisa ke lahar, bisa ke setir. Ya, yang kedua juga kan cairan lama-lama itu dia kan memang pada saat kita memasukkan itu masih baru kayak semacam gel gitu kan ya, silikon. Tapi akan lama kelamaan itu nanti akan berubah menjadi air. Dia akan berubah menjadi air. Berubah menjadi air dan di dalamnya itu banyak gumpalan kotoran itu seperti gumpalan karetnya, mungkin gumpalan silikon yang sudah mati itu ya. Sudah mati itu. Jadi, itu lengket nggak ke velg nanti itu? Pasti. Tuh guys. Velg juga akan jadi korosi. Velgnya juga akan jadi korosi ya. Walaupun velg itu nggak semuanya kan besi full, dia kan bahannya metal ya? Sama alloy ya? Sama. Dia kan ada lapisannya juga, akan lama-lama kelamaan akan keropos. Akan keropos juga habis. Yang terutama juga nanti di lapisan ban radial kan itu ada lapisan bajanya itu. Kalau kapan yang sudah kena tusuk paku lalu dikasihkan masukan cairan, otomatis di ban itu kan sudah pecah ya, sudah ada sela lah, rongga. Sudah ada rongga untuk masuk air. Lama kelamaan kan itu dia punya serat bajanya itu kan kalau kena air akan berkarat. Akan berkarat. Iya. Jadi secara tidak langsung. Jadi efeknya memang luar biasa, guys. Wah. Jadi penjelasan oli, ban segala macam ini luar biasa. Ini hari baru 2 poin yang kita jelasin dari Mas Tendi, baru 2 poin yang kita nanya-nanya ke Mas Tendi. Mungkin next video kita akan lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi bagaimana perawatan kendaraan Anda atau mobil Anda atau part-part yang ada di mobil Anda. Oke guys, ikutin terus videonya. Sekarang mobil saya udah diganti oli, udah ready, udah bannya udah ditambal, tinggal fulus, tinggal bayar guys. Oke, see you next video. Jangan lupa like and subscribe my YouTube. Oke, bye. Oke guys, sekarang kita akan balik ke rumah untuk istirahat dan cuci mobil. Mobilnya kotor banget nih. Oke. Mas Tendinya di dalam lagi sibuk. Kita pamit aja langsung. Kita udah pamit sih tadi, udah selesaikan administrasi dan lain-lain. Saya akan balik ke rumah untuk ngedit video guys. Oke. See you.